Salam Rahayu. Selamat datang di channel Ning Kene Wae. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae untuk pembacaan berdasarkan energi alam bawah sadar yang coba Mbak Ning tarik dari kartu-kartunya Mbak Ning. Kali ini Mbak Ning ingin mengumpulkan buat Anda yang punya weton kelahiran Rabu. Untuk yang punya weton Rabu dengan pasaran Pon Wage Kliwon Legi Paing, monggo silahkan merapat. Yang mau nonton premier atau nonton bareng memang harus nontonnya dari awal. Tapi kalau misalnya Anda nontonnya pas tidak tayang perdana, itu di kolom deskripsi sudah disiapkan sama adminnya Mbak Ning untuk putaran waktunya atau timestamp. Jadi pon ada sendiri, untuk wage sendiri, kliwon, legi, silakan tinggal diklik saja angka-angkanya. Untuk weton kelahiran hari Rabu, yang patut dipahami di sini tidak ada energi personal sama sekali. Jadi apapun yang terbaca di kartunya Mbak Ning ini adalah energi alam bawah sadar, bisa cocok bisa tidak. Kalaupun ini tidak cocok dengan Anda, berarti ini adalah milik weton yang sama tetapi orang lain. Karena energi ini banyak orang seluruh dunia. Dan setiap orang pasti punya cerita kehidupan yang berbeda-beda. Perlu kebijaksanaan ketika nonton video ini. Jadikan sebagai motivasi saja, masukan yang positif saja. Kemudian diaminkan untuk yang baik-baik agar bisa terwujud. Itu pesannya Mbak Ning, sehingga nanti tidak ada komentar-komentar yang semacam kurang mensyukuri apa yang sudah didapatkan. Mekaten. Kita coba ke Rabu Pon. Ini tingkat kecocokannya 50%, 75% atau 95% atau bahkan tidak cocok sama sekali, dan energinya meskipun Mbak Ning tarik untuk pembacaan bulan Mei tidak tentu terjadi bulan Mei. Bisa saja maju mundur energinya. Bisa 4-6 minggu sebelumnya atau 4-6 minggu ke depan. Sedang terjadi pun bisa. Kita mulai Rabu Pon. Ada cerita kehidupan apa untuk teman-teman Rabu Pon di energi bulan Mei? 5 kartu yang pertama. Di sini ada King Wajik, Raja Wajik, ada Jack Riting. Lalu di situ juga kita lihat ada 6 wajik, ada 4 hati, dan ada 6 keriting. Mbak Ning merasakan energi untuk teman-teman Rabu Pon di sini ini lebih kepada memberi dan menerima. Ada keseimbangan di sini, keseimbangan. Kalau secara rezeki mungkin Anda punya rezeki lebih, sehingga di sini seperti Mbak Ning melihat ada energi menolong orang lain, berderma, membantu sesama, membantu keluarga, atau membantu orang yang membutuhkan. Ini kalau dari sisi rezeki kemungkinan ada rezeki lebih, sehingga kalau orang berbagi kan biasanya karena dia sudah hidup berkecukupan, atau mungkin ada energi yang bisa dibilang lebih kepada karakternya yang memang dermawan. Untuk Rabu Pon di energi sebelumnya, Mbak Ning merasakan di sini ada sesuatu yang menyebabkan Anda ini mulai ingin menolong orang lain. Ada kabar mungkin yang Anda terima, ada kabar yang menyebabkan Anda ini bergerak untuk berbagi, bisa saja. Karena di sini Mbak Ning merasakan dengan Raja Wajik, berarti Anda memang punya rezeki dan energi lebih di sini. Hidup Anda berkecukupan, secara rezeki mengalir deras, bahkan mungkin mapan. Untuk itulah kemudian Anda seperti diingatkan oleh seseorang yang usianya mungkin lebih muda dari Anda, mungkin bisa anak, ponakan, adik, untuk berbagi. Siapa tahu sebagian di antara Rabu Pon itu juga ada yang menyumbang ke mungkin panti Breda, mungkin juga ke yayasan yatim piatu, seperti itu. Lebih kepada ingin berbagi.
Dan di masa yang terdekat, Mbak Ning merasakan sebagian di antara Anda ini seperti menarik diri sih. Seperti ada hal yang Anda pikirkan. Meskipun kalau secara keuangan, secara finansial ini bagus, Anda bisa membagi rezeki Anda kepada orang lain, tetapi Mbak Ning melihat di sini ada seseorang yang sedang memikirkan sesuatu, sedang mempertimbangkan sesuatu, atau sedang terfokus pada hal-hal yang kemungkinan di masa lalu, kemungkinan di masa yang sudah lewat. Kalau ini di masa yang sudah lewat, ini membuat Anda jadi tidak bisa menatap ke masa depan atau melihat ke langkah selanjutnya itu seperti apa. Anda seperti diam di tempat, tidak bisa melihat peluang yang datang karena Anda masih memikirkan sesuatu yang terjadi. Di 6 keriting, Mbak Ning merasakan sebagian di antara teman-teman Rebupon ini akan melakukan perjalanan, akan bepergian. Kita coba lihat. Di energi ini dijelaskan dengan kartu-kartunya Mbak Ning berikutnya tentang apa. Ada 9 wajik, lalu ada 4 keriting, disusul 2 hati, 9 hati, dan ratu hati. Iya. Semacam ada komitmen, semacam ada kesepakatan yang Anda buat ini. Mungkin tentang Anda sudah punya nazar, sepertinya begitu. Untuk energi Anda berbagi atau menyumbang atau apapun begitu yang membantu orang lain, ini sepertinya Anda sudah bernazar. Seandainya Anda diberi kecukupan, seandainya Anda punya segalanya, atau Anda bisa beli segalanya, atau Anda berkelimpahan materi, maka Anda akan nyumbang. Ada yang punya nazar seperti itu. Tahu ya maksudnya Mbak Ning dengan nazar? Janji. Anda sudah berkomitmen dengan diri sendiri atau mungkin dengan pihak lain, bahwa Anda akan mengeluarkan zakat Anda, mengeluarkan harta Anda untuk orang lain. Sepertinya begitu. Dan ini memang ada yang mengingatkan Anda kalau Anda punya nazar itu, Anda punya janji itu. Makanya di sini Anda mencoba untuk mempertimbangkan, mungkin mengingat-ingat lagi apa iya ya. Karena ini janjinya mungkin sudah lama. Selama beberapa waktu Anda kurang beruntung dari sisi kehidupan, rezeki, tetapi energi yang ketarik di bulan Mei ini sepertinya akan lebih bagus daripada bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu Anda diingatkan untuk berbagi. Dan memang benar Mbak Ning merasakan di sini Anda seperti sedang kepikiran seseorang, mungkin ya, kepikiran seseorang atau sesuatu yang dimana Anda ini menunggu juga. Ada sesuatu yang Anda tunggu, Mbak Ning rasa, cuma Anda menunggu di posisi yang sudah nyaman, sudah enak gitu loh, sudah enak, tapi kok yang Anda tunggu ini tidak datang-datang. Sehingga yang menjadi fokus Anda ini adalah seseorang atau sesuatu yang Anda tunggu. Ini bisa makna apa saja, mungkin bisa ke urusan pekerjaan, bisnis, atau mungkin percintaan. Anda menunggu dan Mbak Ning merasa bosan, maka ketika Anda sudah tidak kanti menunggu, tidak sabar, Anda melakukan perjalanan di sini. Mbak Ning mungkin merasakan Anda pergi menjemput orang itu atau melihat orang itu, atau mungkin ya intinya Anda yang menjemput pula. Di sini dengan 6 keriting, Anda menjemput bola karena Anda ingin mengobati rasa penasaran Anda, rasa galau Anda. Di sini ratu hati. Itu ya untuk Rabu Pon. Mbak Ning merasakan energi yang ketarik perjalanan kehidupan Rabu Pon di energi bulan Mei 2022. Tidak bisa cocok buat semuanya, buat semua Rabu Pon khususnya. Jadi diambil yang cocok-cocoknya saja. Apabila belum, berarti ini memang bukan energi Anda, tetapi energi Rabu Pon yang lain. Dibantu Mbak Ning untuk sukai dulu video ini supaya Rabu Pon di luar sana itu juga bisa
mendapatkan pesannya ini. Kita ke weton hari Rabu dengan pasaran berikutnya. Sekarang ini giliran untuk Rebo Wage, nggih. Rebo Wage sudah siap berkumpul di sini untuk teman-teman. Ada energi apa perjalanan kehidupan di bulan Mei? Sekali lagi tidak pasti terjadi di bulan Mei. Ingat, Mbak Ning perlu menyampaikan bahwa anggap videonya Mbak Ning ini sebagai motivasi, sebagai penghiburan, sebagai pembacaan yang kalau memang baik monggo diaminkan. Kalau memang yang buruk bisa dijadikan antisipasi, eling lan waspada. Rebo Wage. Energinya juga maju mundur nggih, mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau mungkin akan terjadi. Rebo Wage ini ada cerita kehidupan seperti apa? Kita coba lihat. 5 kartu yang pertama. 7 skop 9 hati, Raja Kriting 4 kriting, dan 6 wajik. Di sini Mbak Ning merasakan ada energi seseorang yang mengambil keputusan, memberikan pencerahan atau mungkin mendapat pencerahan. Energi seseorang yang cukup cerdas, cukup bijaksana. Dia secara posisi kemungkinan dia juga sudah punya jabatan, ya. Lalu kalau Mbak Ning rasakan dia ini punya pencapaian, memang pencapaiannya cukup bagus. Dari sisi pekerjaan bagus, dari sisi hubungan percintaan juga bagus, pekerjaan, karir, usaha, bisnis semuanya lancar. Rezeki juga maler karena di situ ada 7 skop juga. Ini sudah pasti energi yang cukup bagus untuk Rebo Wage di tarian bulan Mei. Tetapi di sini ada seseorang yang seperti mempertimbangkan sesuatu. Mbak Ning merasa ada yang sedang memikirkan, mungkin strategi, mungkin ada banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, di sini Anda berusaha untuk mencari jawabannya di dalam diri Anda. Anda coba mengevaluasi, merefleksi, dan mencoba untuk menyeimbangkan yang selama ini kemungkinan Anda ini hanya menerima saja, menerima bantuan saja dari orang lain. Kelihatannya di bulan Mei ini Anda kepikiran untuk berbagi, Anda kepikiran untuk memberi dan menerima, jadi menyeimbangkan itu. Kita coba lihat Rebo Wage ada penjelasan apa dari kartu-kartu ini. 5 kartu berikutnya kita ketemu dengan 5 sekuk, 7 wajik, 4 skop Jack wajik, dan yang terakhir di sini ada Raja sekuk. Stabilitas pencapaian secara hubungan, mungkin keluarga besar. Untuk Anda yang sudah berkeluarga, ya ini Mbak Ning melihat keluarga bahagia. Kalau yang masih single, ya di sini Mbak Ning lihat keluarga besar Anda cukup stabil, cukup mengayomi, membahagiakan Anda. Dan juga kalau secara materi Mbak Ning merasa tidak ada masalah. Karena untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang itu ada. Sudah cukup. Di sini ada 7 wajik. Sudah ada pos-posnya tersendiri. Kalau boleh Mbak Ning mengatakan harta 7 turunan tidak akan berkurang. Seperti itu. Tapi sekali lagi, ini pun juga bukan berarti tanpa rintangan, tanpa halangan. Banyak orang-orang yang tidak suka di sekitarnya. Mungkin tetangga, mungkin rekan kerja, mungkin persaingan bisnis atau apapun. Banyak orang-orang yang tidak suka melihat pencapaian teman-teman Rebo Wage. Sehingga banyak orang-orang yang berusaha untuk mungkin menjatuhkan, mungkin menjelekkan nama Anda, mungkin menjelekkan usaha Anda, atau apapun. Di sini Mbak Ning melihat ada perselisihan juga selain ada persaingan. Pertimbangan apa yang kira-kira menjadi pikiran Anda? Sepertinya yang menjadi pikiran Anda ini adalah tentang
eh, mungkin investasi, mungkin menyisihkan sebagian harta Anda untuk orang yang membutuhkan. Di sini Mbak Ning merasakan begitu. Di Jack wajib. Dan benar saja, keputusan Anda untuk berbagi bersama dengan orang lain ini menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Karena secara pekerjaan bisnis Anda semakin berkembang. Ini Anda semakin berkembang. Kalau dari bisnis usaha ini semakin berkembang. Kalau dari pekerjaan Anda ikut perusahaan, Anda pun juga semakin punya posisi, punya jabatan. Sekali lagi, kalau untuk energi Rebo Wage, ini bukan serta-merta berdasarkan kartunya Mbak Ning, tetapi memang karena usaha dan upaya Anda. Anda punya strategi, Anda sangat pintar orangnya, cerdas, bisa dipercaya, bisa menjalankan sebuah perusahaan, mungkin menjalankan bisnis. Anda penuh dengan ide-ide dan terobosan-terobosan baru. Jadi semua keberhasilan yang Anda dapatkan untuk Rebo Wage itu adalah berdasarkan kemampuan Anda sendiri, skill Anda sendiri, bukan dari kartunya Mbak Ning. Mbak Ning di sini hanya membacakan saja. Mbak Ning rasa cukup untuk Rebo Wage. Selamat kalau memang ini adalah energi Anda, diaminkan untuk bacaan yang baik-baiknya. Monggo kita ke weton selanjutnya. Teman-teman Rebo Kliwon sudah pada mengumpul di sini untuk melihat bagaimana energi pembacaan yang Mbak Ning tarik di periode bulan Mei. Tidak selalu cocok untuk semua Rebo Kliwon karena ini banyak orang yang nonton. Mungkin Rebo Kliwon yang Anda, mungkin juga Rebo Kliwon di luar sana, dan Rebo Kliwon yang lain. Ini mungkin bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau belum terjadi sama sekali. Yang baik-baik monggo diaminkan, yang jelek jangan sampai terjadi. Kita jadikan antisipasi kewaspadaan. Rebo Kliwon, energi bulan Mei ini seperti apa ceritanya? 5 kartu yang Mbak Ning keluarkan di sini. Seperti biasanya. Yang pertama, ini kita ketemu dengan 10 keriting. Lalu berikutnya ada As Sekop, ada 3 sekop, ada Jack Hati, dan yang terakhir ada kartu Joker. Ada sebagian di antara Rebo Kliwon yang siap untuk meninggalkan situasinya sekarang, siap melepaskan situasinya sekarang, karena situasi yang sekarang itu mungkin kurang baik atau tidak lebih baik. Anda di sini sedang melihat peluang ke depan, di mana peluang yang Anda lihat itu lebih baik daripada yang Anda jalani sekarang. Itu yang Mbak Ning rasakan. Di masa sebelumnya, sepertinya Anda merasa tertekan. Anda merasa mungkin dihianati teman, mungkin sudah capek dengan aktivitas bekerja yang hasilnya hanya begitu-begitu saja. Mungkin di tempat kerja Anda termasuk senior, tapi kenapa Anda tidak juga naik jabatan? Anda tidak juga mendapat promosi. Pekerjaan yang Anda lakukan itu sama atau disamaratakan dengan anak baru atau junior. Anda ibarat sudah bekerja 10 tahun di situ. Tapi ternyata penghasilan Anda, pekerjaan Anda, job description Anda itu sama dengan anak yang baru bekerja diterima 1 bulan. Jadi di sini ada sebagian di antara Rebo Kliwon yang merasa tidak fair. Sehingga kalau ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, sepertinya Anda mulai melihat peluang yang baru. Ini memang bisa berarti atau mengarah kemana saja ya. Bisnis, pekerjaan, karir, bisa kemana saja. Silakan disesuaikan dan dicocokkan, dicocokologi sendiri. Karena memang bukan energi orang per orang. Mbak Ning tidak meramal Anda secara pribadi, tetapi ini energi banyak orang. Tawaran, Mbak Ning lihat memang ada tawaran. Jadi selain Anda ini mungkin sudah melihat peluang untuk pindah kerja, Anda juga melamar kerja, mengirim kurikulum vitae, surat lamaran pekerjaan, kayak gitu. Dan ada juga memang yang bisa dibilang Anda ditawari kerjaan untuk memulai sebuah pekerjaan baru. Ini mungkin pekerjaan yang bisa dibilang
baru sekali ya, bidang baru untuk Anda. Karena di sini ada kartu Joker. Bidang yang sangat baru, atau mungkin perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang startup. Kalau Anda kurang paham dengan startup ya piye jelas noy, ya wis begitulah. Ada juga sebagian di antara Anda yang mungkin sudah melamar ke sana ke sini ya. Ini dapat panggilan juga. Mendapat panggilan juga di pekerjaan yang Anda baru tahu atau bidang yang Anda baru tahu. Tidak banyak pengalaman Anda di bidang ini ya. Kita coba lihat bagaimana prospeknya. Ada Ratu Wajik, lalu ada 9 hati, 8 hati, 9 keriting, dan 2 hati. Mbak Ning bisa melihat di sini bahwa pekerjaan atau tempat kerja yang Anda incar, Anda lihat peluangnya, itu memang di tempat yang agak jauh. Tidak satu kota mungkin dengan tempat Anda yang sekarang. Jadi ini kalau Mbak Ning tadi melihat Anda siap meninggalkan yang sekarang, ini memang benar ada energi Anda meninggalkan di 8 hati. Ini energi pergi, ya, pergi dari tempat Anda yang sekarang. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Mbak Ning merasakan di sini Anda memang sudah bosan. Anda ini merasa stuck, merasa tidak bisa berkembang lagi gitu loh di perusahaan yang Anda jalani itu, atau di bisnis yang Anda kerjakan itu Anda sudah stuck, semacam tidak bisa mencari peluang lagi, tidak bisa melihat peluang lagi, bosan, akhirnya jenuh, akhirnya Anda yaitu tadi kepikiran untuk membuka bisnis baru atau mencari peluang baru di tempat yang lain. Dengan adanya Ratu Wajik di sini, Mbak Ning merasakan Anda seperti dimanfaatkan ya oleh seseorang ini. Mungkin ini energi pimpinan Anda, bisa jadi atasan Anda secara langsung, manajer, senior, atau apapun. Tetapi kalau Anda merasa tidak mendapatkan promosi padahal sudah kerja cukup lama, tidak mendapat kenaikan gaji yang pantas padahal Anda sudah seharusnya mendapatkan gaji yang bagus. Ini ada energi orang ini loh. Orang yang lebih tua, orang yang lebih punya jabatan. Ya intinya seseorang ini sepertinya memanfaatkan dan memperkaya diri dari tenaga Anda. Itu yang Mbak Ning lihat di kartu ini. Ini bukan untuk memprovokasi, tapi Mbak Ning hanya menerjemahkan kartunya saja. Oke? Dan untuk yang mendapat panggilan di tempat baru, atau mungkin ini ada juga yang mendapat tawaran kerja di tempat baru di sini, Mbak Ning melihat Anda pun juga memikirkan, sebenarnya kepikiran juga apakah nerima atau tidak. Karena ini memang Mbak Ning melihat ini perusahaan ini baru, startup, dan Anda pun juga kurang berpengalaman di bidang itu. Makanya di sini Anda seperti kepikiran, nggak bisa tidur. Piye gitu loh. Piye, tapi ini kan kesempatan yang baru. Mbak Ning sih melihatnya Anda tetap berangkat ya. Anda tetap tanda tangan kontrak. Anda tetap berangkat ke sana dengan modal nekat, dengan modal yakin untuk membuat komitmen dengan pekerjaan, bisnis, atau perusahaan baru itu. Mbak Ning rasa begitu untuk teman-teman Rabu Kliwon. Semoga hasilnya menjadi baik, Mbak Ning doakan begitu. Dan tentunya kita ke weton berikutnya. Sudah waktunya merapat untuk Rebu Legi. Ada energi seperti apa untuk Rebu Legi? Kita coba lihat energinya dari kartu-kartunya Mbak Ning. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa mengaminkan bacaan yang baik-baik. Yang kurang baik jangan sampai terjadi dan bisa menjadi antisipasi untuk Anda. Rebu Legi. Kita lihat 5 kartu yang pertama, lalu nanti kita terjemahkan dengan 5 kartu berikutnya. Di sini Mbak Ning merasakan ada energi seseorang yang tidak bisa menentukan pilihan karena terlalu banyak pilihan di depannya. Peluang yang datang pada Anda ini terlalu banyak, lebih dari 2 sepertinya.
Nah ini Anda jadi akhirnya enggak bisa milih. Ini sesuaikan saja, bisa hubungan, bisa tentang pekerjaan, bisnis, atau mungkin situasi lain dalam kehidupan Anda. Bisa jadi di sini beberapa di antara Rebu Legi itu punya banyak kebutuhan, punya banyak pengeluaran, bisa saja. Lalu juga punya banyak keinginan, pengen beli-beli. Intinya di sini adalah seseorang yang sedang bingung memilih yang mana. Oke. Mbak Ning merasakan ada sesuatu yang berakhir di sini. Ada seseorang yang energinya capek, letih dengan pekerjaan yang sepertinya membangun saja. Gimana ya? Seperti Anda ini sudah bekerja keras, seperti Anda ini sudah membangun situasi keuangan atau apapun, bisnis atau apapun ya. Tapi di sini Anda hanya merasa energi Anda terkuras, energi saja yang terkuras. Tapi usahanya tidak berkembang, keuangannya juga tidak maju-maju. Maka di sini sepertinya Anda seperti capek, letih, dan Anda pun juga kepikiran untuk mengakhiri situasi yang tidak menyenangkan ini, begitu kan? Sementara kebutuhan terus berlanjut, keinginan Anda pun juga terus berlanjut. Anda mungkin punya harapan bisa punya aset sendiri, rumah sendiri, kendaraan sendiri atau apapun. Kebutuhan-kebutuhan pokok juga semakin lama semakin banyak. Gitu. Mbak Ning merasakan di sini untuk Rebu Legi sepertinya memang akan ada peluang yang datang. Anda cukup jeli sih melihat peluang ini dan Anda memanfaatkan situasinya. Anda memanfaatkan atau menggunakan kecerdasan Anda untuk mendapatkan peluangnya. Kecerdasan, kreativitas Mbak Ning rasakan di sini. Jadi Anda ini seperti memutar otak, gimana ya caranya gitu loh. Tapi bener Anda memang bisa untuk mendapatkan peluangnya. Kita coba lihat, ya kan? Ya. Oh ya betul kan. Disesuaikan dulu J, apakah energi ini tentang bisnis, karir, pekerjaan atau hubungan atau kehidupan aspek yang lain dalam kehidupan teman-teman Rebu Legi. Cuman di sini Mbak Ning merasakan kecerdasan Anda, keputusan, kebijaksanaan Anda itu sangat menentukan perubahan dalam hidup Anda di energi perjalanan Mei. Kenapa? Kalau Mbak Ning tadi melihat Anda itu sudah bekerja keras loh. Anda itu sudah berkualitas loh kalau dari sisi pembuktian kepada orang lain. Di sini kerja lembur pun iya Mbak Ning lihat. Tapi kok tetap tidak bisa keluar dari situasi yang sulit. Mungkin ekonominya sulit, mungkin pekerjaan tidak berkembang. Intinya ini hanya menghabiskan energi, buang-buang tenaga gitu loh. Nah dari situ Anda berpikir bahwa ini harus diakhiri, tidak bisa terus-terusan. Mungkin Anda akan mengawali sesuatu yang baru dengan adanya kartu Joker ini. Anda mulai berpikir bahwa dengan tingkat kebutuhan, tingkat keinginan yang semakin lama semakin banyak, maka Anda harus cerdas dalam bersikap. Anda harus mulai menggunakan kreativitas dan kecerdasan Anda untuk mengambil peluang. Di sini Mbak Ning merasakan ada seseorang atau ada Rebu Legi yang mengerjakan sesuatu itu berdasarkan hobi. Jadi karena kesukaan atau kecintaan Anda pada kegiatan atau aktivitas ini, itulah yang akhirnya bisa membantu Anda, bisa men-trigger Anda untuk menghasilkan sesuatu. Mbak Ning rasa begitu. Di sini kecerdasan, peluang, sesuatu yang berhubungan dengan kecintaan, kesenangan, kenyamanan Anda. Kalau orang Medurone bilang ya passion, gairah. Enggak sampai gairah. Passion, kesenangan, kecintaan, hobi, apapun yang Anda cintai dan Anda sukai seperti itu. Dan di sini dengan adanya 3 skop, Mbak Ning merasakan memang ini prospeknya bagus. Entah apapun yang Anda sedang jalani atau akan jalani. Kepikiran untuk membuka usaha baru mungkin saja.
ini prospeknya bagus ke depannya karena Anda sudah melihat prospeknya bagus. Hanya saja di sini di energi Mei yang Mbak Ning tarik ini belum jalan sih. Cuman Anda punya keyakinan bahwa ini prospeknya akan bagus. Seperti itu. Rebo Legi. Mbak Ning rasa cukup untuk pembacaan Rebo Legi. Silahkan diaminkan, kemudian disukai video ini. Untuk yang baru mampir di subscribe lalu diklik loncengnya juga. Kita ke weton hari Rabu dengan pasaran berikutnya. Weton Rebo untuk yang terakhir pasarannya adalah Pahing. Energi di bulan Mei ini seperti apa? Kita coba lihat. Saya yakin teman-teman juga sudah sudah ngumpul di sini untuk yang punya Rebo Pahing. Kita coba lihat dan mohon bantuannya untuk Mbak Ning agar bisa mengembangkan channel ini terus supaya bisa membesar, membantu Anda, memberikan efek yang positif juga. Eling lan waspodo, sama-sama nguri-nguri budaya Jawi. Untuk Rebo Pahing banyak yang nonton. Saya lihat ini. Mungkin Anda pun juga bukan weton Rebo Pahing atau mungkin weton yang lain. Banyak yang nonton tapi belum subscribe. Belum diaktifkan loncengnya. Jadi hanya sekedar nonton saja. Sebenarnya tidak masalah, cuman mbok yo diwelasi Mbak Ningnya ini supaya bisa terus memberikan video-video dan semangat untuk memberikan bacaannya kepada Anda. Dibantu nggih, di-subscribe lalu diaktifkan loncengnya. Kita coba lihat untuk Rebo Pahing seperti apa energi Anda. 5 kartu yang pertama nggih Mbak Ning keluarkan seperti biasanya. Nanti setelah 5 kartu pertama kita ke 5 kartu berikutnya. Ini tumben loh, beberapa kali Mbak Ning melakukan pembacaan ini kartu joker selalu muncul. Berarti kan ada berkah yang baru, ada di antara Anda yang mungkin menjalani sesuatu yang baru. Sebagian di antara Rebo Pahing Mbak Ning merasakan memang akan melewati fase yang baru, mencoba sesuatu yang baru. Ini bisa mengarah kemana saja. Mungkin Anda mendatangi tempat yang baru yang sebelumnya belum pernah Anda kunjungi. Mungkin Anda membuka bisnis baru dengan pengalaman seadanya, atau bahkan bisnis itu Anda tidak berpengalaman sama sekali. Bisa juga Anda ini menjalani hubungan atau kehidupan yang baru, tidak mengenal, atau mungkin sesuatu apapun yang baru yang sedang Anda lakukan ya untuk Rebo Pahing. Setelah Anda mencoba untuk melepaskan tanggung jawab. Di masa sebelumnya Mbak Ning merasakan Anda sudah terbebas dari tanggung jawab. Jadi ini Anda merasa bebas karena sudah tidak terbebani dengan tanggung jawab lagi. Ada 9 keriting di sini. 9 keriting itu adalah energi dari orang yang stres, orang yang banyak pikiran, orang yang tidak bisa tidur malam. Karena pikirannya bebannya apalagi disusul dengan 10 scoop. Ini tanggung jawab yang cukup besar, cukup berat. Cuman entah kenapa di energinya saat ini untuk Rebo Pahing ini akan hilang. Jadi tanggung jawab, kepikiran Anda, beban pikiran Anda ini akan hilang. Anda akan merasa bebas. Ini Mbak Ning merasakan Anda merasa bebas. Entah ini Anda memang sengaja untuk meninggalkan tanggung jawab Anda, atau memang Anda ingin sejenak melepaskan tanggung jawab. Sejenak sih, bukan seterusnya, sejenak. Ya ibaratnya kalau misalnya ini hanya misalnya saja. Analoginya kalau Anda kerja 18 jam sehari, kemudian tidak ada libur, di satu titik, di satu waktu, mungkin di bulan Mei Anda mengambil libur 1 hari atau 2 hari cuti. Anda ingin bersenang-senang, Anda ingin jalan-jalan, intinya begitu, membebaskan diri sejenak dari tanggung jawab. Itu terbaca di bacaan ini, terbaca di energi Anda untuk Rebo Pahing. Cuma masalahnya tidak semua orang bisa menerima itu. Tidak semua orang bisa memahami kalau Anda ini hanya meninggalkan sejenak. Karena Mbak Ning melihat ada kesedihan, kekecewaan. Ini ada di sekitar Anda. Kemungkinan ini kesedihan.
orang lain, kekecewaan orang lain, bisa saja. Entah apa yang menyebabkan kesedihan, kekecewaan, mungkin air mata, tangis-tangisan. Nanti kita akan coba keluarkan 5 kartu berikutnya. Cuman di sini Mbak Ning merasakan dengan adanya 3 sekup, ini sepertinya ya awalnya mungkin hanya sejenak meninggalkan, cuti dulu 1 hari 2 hari, ternyata ini keterusan gitu loh. Jadi ya udah aku tak libur dulu 1-2 hari lah ya gitu. Ternyata Anda keenaan ini di sini. Anda keenaan. Jadi akhirnya ya keterusan Anda tinggalkan situasi Anda ini selama-lamanya. Ya mungkin Anda betah di tempat yang baru, bisa saja gitu ya. Oh, pantesan ini kok jadi ada yang kecewa sama Anda, sedih ya. Kita coba lihat beberapa orang yang mungkin Anda tinggalkan ini jadi kayak iya ya, lu kok ora balik piye to? Izinnya mudik gitu, izinnya mudik, ternyata gak balik. Walah, orang balik piye terus nyambut gawe niki. Mungkin seperti itu karena Anda punya pekerjaan yang lebih menjanjikan di tempat yang baru, misalnya begitu, atau di tempat di kampung halaman. Kita coba lihat. Iya, energi kebahagiaan. Kemungkinan kalau memang Anda melepaskan sejenak beban Anda, cuti ya, cuti, ini ada energi kebahagiaan Mbak Ning rasa. Senang banget ini Anda ketika dibebaskan dari tanggung jawab. Meskipun di sini ujube itu hanya sementara, mungkin 1-2 hari. Ya siapa tahu ini masih terkait dengan bulan Syawal, mudik balik lebaran, bisa saja Anda dikasih izin mudik tapi akhirnya rambalik. Ini sepertinya begitu di tempat kerja Anda yang sudah cukup membuat Anda stres, membuat Anda banyak tanggungan, tanggung jawab berat gitu ya. Ini mungkin mudik, senang banget ketika diperbolehkan mudik pulang ke kampung halaman. Di sini ini Mbak Ning merasakan di tempat kerja Anda kemarin itu meskipun berat atau meskipun banyak kerjaan, tanggung jawab Anda di sana itu cukup besar, tapi secara value atau secara penghasilan ini tidak bisa mencukupi kebutuhan Anda dan keluarga di kampung kayaknya. Keluarga besar Anda tidak bisa, intinya memenuhi kebutuhan itu tidak bisa. Jadi selain Anda bekerja di tempat Anda, itu juga Anda harus cari pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan. Ini yang Mbak Ning lihat, makanya kok ada energi kayak capek, beban kerjanya tinggi, stres juga soal mikirin uang yang kurang gitu ya. Nah ketika Anda dibebaskan dari tanggung jawab ini ada seneng banget. Tetapi lagi-lagi ketika Anda di sini ada energi kekecewaan seseorang, saya rasa Anda tidak ingin kembali ke tempat yang lama, kekerjaan yang lama ini Anda sepertinya tidak ingin kembali, karena di sini Anda seperti mengikatkan diri dan merasa ingin leren, istirahat, ingin wes aku tak di sini dulu gitu loh, maksudnya gitu. Jadi orang pengen balik sehingga di sini Anda itu ada ketakutan kalau misalnya balik di tempat kerja yang lama, balik ke sana ya. Ini kan di kampung halaman posisinya. Kalau misalnya balik, nanti Anda akan beban Anda semakin berat lagi. Ada rasa takut, ragu-ragu juga, kepikiran yang aneh-aneh kalau misalnya balik. Jangan-jangan nanti aku akan dibebani semakin banyak kerjaan, semakin ini semakin itu. Makanya di sini daripada banyak masalah ya mendingan aku tak diem aja di sini. Inilah yang mendatangkan kekecewaan. Mungkin kekecewaan bukan hanya di tempat kerja Anda, mungkin bos Anda atau pimpinan Anda, tapi juga di sini kecewanya mungkin teman-teman Anda, rekan Anda yang selama ini mungkin sangat mengandalkan tenaga Anda. Nah, di kampung halaman atau di tempat Anda yang sekarang ini ada suatu peluang yang bisa Anda jalankan. Mungkin ini bisnis yang sekian lama sudah Anda pantau, sudah Anda incar. Ini ya, bisnis baru, peluang baru atau pekerjaan baru yang sudah lama Anda pantau dan sudah Anda incar. Nah, makanya di situ banyak peluang yang Anda lihat sehingga Anda sepertinya menentukan ya udah tetap stay atau bertahan di
tempat yang sekarang tidak kembali di tempat yang lama. Seperti itu. Rebu Pahing ini energi Anda. Untuk yang mungkin tidak sesuai dengan bacaan ini, berarti ini bukan Rabu Pahing yang Anda, tetapi Rabu Pahing di luar sana yang lain. Cerita kehidupannya seperti ini. Matur sembah nuwun sudah bertahan dengan Mbak Ning. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan diambil sisi positifnya. Kita ketemu di energi pembacaan berikutnya. Jangan lupa tetap setia dengan channel Ning Kene Wae bersama dengan saya Mbak Ning. Salam Rahayu.